Oke, silakan. Oh ya, mungkin dari soalnya dulu ya. Eh, nah, oke, jadi di sini untuk yang nomor satu kan soalnya adalah berapa banyak paket yang terekam. Itu cukup dari ini aja sih, dari yang ada di informasi yang di pojok kanan bawah ini sih. Jadi paketnya ada 1089. Ini langsung lanjut aja, Mas. Oh, iya, langsung aja. Oh, iya. 23 aja. Oke, terus yang satu b ada berapa jenis protokol yang terekam pada trafik. Jadi kalau cara saya itu saya filter yang protokol ini, terus saya hitung kan ada MNDS, SSDP, TCP, ya kayak gini lah. Jadi di jenisnya ada 4. Untuk caranya sih seperti itu sih kalau saya, Mas. Oke, lanjut ke 1C. Jadi secara berurutan berdasarkan alfabet. Kalau berdasarkan alfabet berarti dimulainya dari H. Karena dari H berarti yang ini. Nah, DTP, DNS, SSDP, baru TCP. Oke, lanjut ke tas 2. Jadi kalau tas 2 ini eh, soalnya adalah berapa banyak paket berbasis TCP yang memiliki flag RST dan ACK. Nah, untuk filternya yang dipakai di sini, saya pakai TCP dot flags. Nah, di sini di display ada 411. Kenapa kebanyakan 0, apa 0 kali 14? Itu karena kombinasi RST dan ACK dalam bentuk heksadesimalnya itu 0 kali 14. Terus kita bisa filter pakai ini, terus ditemukan paketnya ada 411. Oke, lanjut untuk yang 2B, berapa banyak TCP base paket yang punya SYN aja. Nah, kalau ini sebenarnya tinggal eh, dicari pakai filter ini. Nah, di sini ke displaynya kan 413 ya. Nah, cuma waktu saya nyoba masukin itu masih incorrect. Ternyata setelah ditelusuri lagi itu ditemuin ada paket yang eh, SIN-nya itu masih ada ACK 1. Nah, jadi dari situ 413 paket ini dikurangi 1 hingga jadinya 412. Oke, lanjut ke yang C. Eh, berapa TCP base paket yang punya ACK flag tapi nggak punya ACN or RST. Jadi untuk filternya seperti ini. Nah, ini untuk ACK-nya di set 1, sini yang 0, dan untuk RST-nya 0. Dan ditemukan ada 217 paket. Oke, lanjut ke tas ketiga. Eh, pada port berapa server HTTP terbuka? Nah, untuk ini saya tinggal HTTP aja. Terus di follow ininya. Nah, di sini ada informasi
portnya yaitu di 9282. Jadi ini yang saya pakai buat menjawab sih dari informasi ini. Oke, lanjut lagi. Lanjut ke yang 3B. Berapa byte file respon yang dikirim dari server? Ini sama sih, tetap pakai HTTP. Nah, terus yang ada oke-nya ini, eh, nah yang ada oke-nya ini saya cek byte-nya. Nah, di sini ada keterangan byte-nya 427, terus langsung saya masukkan dan ternyata udah benar. Ya jadi gitu sih saran dari informasi byte ini. Lalu untuk yang C, berapa jumlah file yang terdapat pada server? Nah, kalau ini caranya saya ke file, terus export object, HTTP, terus kan ini ada teks HTML ya, ini di save, misal di sini. Terus kalau di, oh iya, ini share screen-nya nggak full satu layar ya, Mas? Iya, cuma WordStack aja. Coba tak ganti dulu ya, Mas. Oke. Oke. Nah ini kalau di sini saya ubah, habis saya ekspor, saya ubah file ke HTML, terus dibuka. Nah di sini ada 4 file setelah dibuka. Nah ini saya ada 4, terus sudah saya langsung masukin sih jawabannya. Oke, lanjut ke C. Kalau dari nama file secara berurutan sih, ini udah berurutan ya. F. Jadi file PDF, lalu ini dimasukin satu-satu, terus sudah benar. Oke, sekarang lanjut ke task 4. Task 4, protokol apa yang paling banyak terdapat di file hasil capture traffic? Nah, di sini ini pakai, oh ini udah beda soalnya, sebenarnya. Oke, ini udah. Oke, jadi ini pakai statistik, lalu protokol hierarki. Nah, di sini paling banyak ada di FTP. Jadi saya langsung masukin FTP, terus udah langsung ketemu dengan 392 paket. Oke, lanjut ke task 5. Berdasarkan hasil brute force, apa user yang tepat dari hasil brute force? Di sini saya pakai filter expressionnya yang FTP respon code ini. Saya bisa pakai HTTP tapi respon code-nya 200 ya biasanya kalau yang berhasil. Nah, dari sini kalau udah, ini udah keluar ini kan, terus tinggal di follow TCP stream. Nah, udah ketemu usernya ini, gede-gede gedau. Nah, lanjut ke tas yang 6. Passwordnya juga sama. Di sini passwordnya juga ini. Oke, lanjut. Oke, tas 7. Pada port berapa telnet yang bisa diakses? Ini udah beda soal lagi. Oke, jadi untuk pada port berapa telnet yang bisa diakses, ini tinggal pakai, saya saya pakai telnet. Eh, enggak dong, gini dong. TCP contents, terus dicari. Ah, dari sini sih, kalau untuk portnya yang 20423 itu dari info yang di sini ada keterangan port 2423-nya. Saya pilih satu terus kayak lihat ada 2423 udah saya masukin. Oke, lanjut ke tas 8. Ada beberapa file dalam server. Nah, kalau ini sih nyoba-nyoba ya. Jadi cara saya tahu ada 7 file itu sama pakai ekspor objek terus HTTP. Nah, awalnya tuh saya masukin semua yang ada di sini, jumlah semua file yang ada di sini. Nah, cuma masih salah. Jadi saya nyoba
rubah ke teks HTML aja. Nah, dari sini kan ada 7. Nah, dari 7 ini terus saya masukin terus baru bener sih. Kayak nyoba semua konten type sih. Yang termasuk file itu berarti yang HTML gitu sih baru ada 7 atau makanya di sini ada berapa iterasi itu nyoba-nyoba dari jumlah ini dulu awalnya terus baru yang ke HTML ada 7 terus baru benar gitu sih Mas. Oke, lanjut untuk yang tas 9. Nah, ini kalau ini pakai filter PCP juga tapi kontennya di sini file. Terus di follow terus yang bukan yang ini, yang bawahnya. Yang ini terus yang antara conversation-nya diganti 18 bit ini scroll ke bawah. Mhm. Nah, terus yang di eksekusi kan yang ada dot slash-nya ya. Jadi yang ada dot slash-nya itu dot echo ini. Terus ya udah dimasukin echo. Nah, ini awalnya bingung banget sih. Ternyata ada ketemunya di bawah di sini yang di execute ternyata. Jadi ya udah baru ketemu masukin echo terus benar. Oke. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari nomor 10 mungkin dari Mas Ahmad Hafiz bisa melanjutkan. Kalau nomor 10 itu awalnya ya dari bentar, kebetulan. Yang nomor 10 tuh em, oh yang dari itu nih, yang dari filter yang sama, maksudnya yang dari stream yang sama kayak tadi. Terus awalnya sih nyoba-nyoba di kan ini pertanyaannya tuh pertanyaannya kan suruh ngedecode ya, terus habis itu eh nyoba-nyoba ini sih pas ketemu ini karena tahu B64 itu awalnya kayak gimana sih sebenarnya bentuk kodenya, terus nyoba-nyoba ini nggak bisa, terus habis itu mana ya, nah ini ternyata ada di sini yang kode yang ini, habis itu pakai B64 decoder online di decode, nggak ketemu hasilnya sih, ya itu aja sih mas. Oke, mungkin overall sudah betul sih. Cuman buat yang nomor 8 lagi kan ada berapa file di dalam server itu seru ini ya. Kira-kira bisa menampilkan filenya apa saja nggak yang dimaksud gitu. Karena tadi udah disebutkan ada 7. Kira-kira file apa saja 7 tersebut bisa ini nggak ditampil nomor 8. Nomor 8 ya Mas. Hmm, Ya ini sih Mas, kalau dari ini saya searchkan lagi ya. Bentar. iya. Iya. Filenya namanya apa aja kira-kira bisa ini nggak ditampilkan. Kalau kalau saya ini sih ngambil 7 itu dari saya nge-content type ini. Jadi saya kalau nama file mungkin semuanya teks HTML sih. Itu sebenarnya cari tahu nama filenya itu di mana ya, Mas? Atau file yang dimaksud tuh yang itu, yang di apa, filenya yang di telnet itu yang ada. Iya, iya benar. Jadi file yang dimaksud di dalam server itu pakai telnet.
untuk ininya. Oh, berarti yang ini ya, Mas. Yang ada kayak apa? Bentar. Ada file txt-nya. Yang ada TXT-nya ini ya. Yang Nah, iya, oh, ini itu cara. yang dimaksud. Oh, Sebenarnya itu sih 7, cuman tadi hmm. kepasan aja itu yang di filter 7. Tapi sebenarnya kalau nyari itu pakai telnet dan lihat filenya di sini gitu. Oke, itu Oh. aja sih dari aku mungkin. Koreksi. Berarti Oke. sebenarnya kebetulan aja yang teks Iya, FF 7 itu. tadi kebetulan yang di filter tadi 7 itu ya ini pas saja 7. Tapi sebenarnya bukan di situ sih. Oh Gak iya. apa-apa, gak apa-apa. Ya, Iya, bener. waktu itu pakai cara itu sih baru. Iya. Oh, oke. Oke, mungkin dari aku cukup. Dari kalian, gimana? Ada yang ditanyakan? Atau udah cukup juga? Iya, udah cukup sih Mas. Ya, mungkin yang emang tas 8 ini filesnya ya yang kebetulan ini sih. Iya, iya. Awalnya Oh, juga banyak iterasi juga bingung. oke, oke. Oke, mungkin eh, udah bagus sih. Cukup. Terima kasih. Bisa live. Mau melanjutkan aktivitas yang lain. Aku mau tanya yang Oh ya, gimana? ini tapi di luar demo ya. Oh iya, ya. Kan ini ada yang challenge ya. Itu maksudnya challenge gimana sih? Oh, challenge. Challenge itu nanti di modul-modul selanjutnya kayaknya bakal ada challenge. Cuman untuk di modul ini tuh belum ada. Jadi Oh, di mungkin modul ini challenge nggak ada pribadi. challenge ya? Di ini nggak ada. Ini cuma Oh, demo aja yang di ini. Tapi itu tetap online, tetap apa? Iya, tetap. Jadi setelah demo, kalau nggak salah itu ada 15 menit lagi itu buat challenge. Belum ini sih, belum ada info lanjut dari koordinatornya. Tapi kemungkinan modul-modul selanjutnya bakal ada kayak challenge gitu. oh iya, mungkin mau nanya lagi Mas. Gimana gitu? Buat praktikum-praktikum selanjutnya, apakah perlu nyiapin Linux kayak pada waktu sisop gitu ya Mas? Atau bisa pakai Windows aja? Oh, bisa iya, bisa enggak. Jadi nggak harus Linux sih. Yang penting ini, kalau saranku pakai VirtualBox atau VMware. Soalnya yang dibutuhkan itunya. Nanti bakal diinstal software namanya GNS 3. Nah itu kita pakai yang versi VM gitu, virtual machine. Oh Jadi gitu. nggak harus pakai Linux. Kalau Oh, misalnya pakai Linux, ya Bukan Ubuntunya ya, tapi ininya ya apa? ya Ya. ini VMware-nya atau Oh iya. VirtualBox ini. Oke. Oke, Ya sih. Oh, dari oke aku. mungkin udah ya. Kalau Udah udah, cukup sih, Mas. terima kasih udah hadir di demo praktikum ini. Kalau ada aktivitas lain bisa meninggalkan Zoom. Oh iya. Terima kasih Mas. Oke, Terima kasih, Mas. sama-sama.